awal film, terlihat seorang pria bernama Ken masih memakai kostum badut karena tadi sore setelah pulang kerja, dia langsung menghibur anaknya Jack yang berulang tahun. Lalu Megan menyuruh suaminya ini segera melepaskan kostum itu dan pergi mandi. Namun karena Ken merasa sangat kelelahan, dia malah ketiduran di sofa sambil menonton TV. Melihat hal itu, Megan tidak berani membangunkan suaminya karena merasa kasihan. Singkat waktu di pagi harinya saat bangun, Ken kaget karena ternyata sudah jam 8 pagi. Dia hanya minum teh dan gosok gigi karena harus segera mengantarkan Jack pergi sekolah dan berangkat kerja. Lalu ketika sampai di tempat kerja, Ken merasa heran karena kostum badut yang dia gunakan ini tidak bisa dilepas. Bahkan Ken merasa kesakitan saat ingin mencabut hidung palsu yang dia gunakan. Dan karena tetap tidak bisa lepas, Ken menggunakan alat pemotong kayu untuk merobek kostum badut ini. Namun anehnya, seakan-akan benda itu terbuat dari baja. Bahkan Ken sudah mencoba berbagai alat tajam, namun tidak ada hasil sama sekali. Lalu di malam harinya, Megan khawatir karena tidak biasanya Ken pulang larut malam, dan saat sampai di rumah, Ken memberitahu istrinya jika kostum badut yang dia gunakan tidak bisa dilepas dengan cara apapun. Mendengar hal itu, Megan tertawa dan menenangkan suaminya. Dia menyuruh Ken segera ke toilet karena dia akan membantu Ken untuk melepaskan semua kostum badut yang masih dia gunakan. Dan saat Megan mencabut paksa hidung palsu Ken, mereka berdua pun kaget karena kulitnya ikut terkelupas, bahkan hidung Ken malah jadi rusak. Setelah itu Ken pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di hidungnya. Lalu dia meminta bantuan Pak Dokter untuk melepaskan kostum badut yang saat ini dia gunakan. Namun saat diperiksa, Pak Dokter memberitahu jika kostum itu melekat pada kulit Ken sehingga membutuhkan operasi untuk melepaskannya. Dan setelah keluar dari rumah sakit, Ken menelpon istrinya. Dia mengatakan tidak akan pulang ke rumah untuk sementara waktu karena dia harus mencari cara supaya kostum badut ini bisa lepas dari tubuhnya. Karena merasa lapar, Ken pergi ke restoran, namun dia merasa heran karena perutnya tidak pernah kenyang walaupun sudah makan dalam porsi yang sangat banyak. Lalu Ken memutuskan pergi ke salah satu toko pakaian di kota dan dia mendapatkan nomor telepon perancang busana profesional bernama Tuan Clarkson yang merupakan kakak dari pemilik rumah tempat Ken pertama kali menemukan kostum badut ini. Dan saat ditelepon, Tuan Clarkson malah menyuruh Ken segera datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang penting yang harus mereka bicarakan. Ketika sampai di sana, Ken disambut baik oleh Tuan Clarkson. Dia juga memberitahu pria tua itu jika adiknya Martin Clarkson sudah meninggal. Lalu Ken bertanya apa yang harus dia lakukan supaya kostum badut ini terlepas dari tubuhnya. Mendengar pertanyaan itu, Clarkson memberikan buku sejarah tentang badut kepada Ken dan ternyata kostum yang sedang dia gunakan terbuat dari kulit iblis badut asli. Lalu tiba-tiba Ken pingsan setelah meminum teh dari Clarkson. Tak lama kemudian saat sadar, Ken panik karena ternyata Clarkson ingin memegal kepalanya. Beruntung, dia berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya sehingga Ken langsung melawan Clarkson. Setelah itu, Ken pulang. Dia memberitahu keluarganya jika dia hampir dibunuh oleh seorang pria tua yang sekarang berada di dalam mobilnya. Mendengar hal itu, mereka semua keluar untuk melihat siapa orang yang dimaksud oleh Ken. Tapi tiba-tiba Ken mematahkan tangan suami adik iparnya. Lalu dia kabur sambil membawa Clarkson yang dia ikat di dalam mobil. Dan tanpa Ken sadari,
Clarkson berhasil melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Dia langsung menyerang Ken yang mengakibatkan mereka berdua mengalami kecelakaan. Namun anehnya Ken tidak merasakan sakit sedikit pun. Lalu Clarkson memberitahu dia Ken harus segera melakukan diskon nyawa sebelum berubah menjadi iblis badut menyeramkan yang selalu lapar dan menginginkan daging anak kecil. Sementara itu terlihat Megan meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan suaminya Ken. Lalu ayahnya mengajak Megan dan Jack tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai Ken pulang dan benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Namun Megan menolak karena dia sangat mempercayai suaminya itu. Kembali kepada Ken, setelah mengalami kecelakaan, dia pergi ke hutan dan melihat seorang bocil sedang camping bersama ayahnya. Saat si bocil keluar dari tenda, Ken meminta makanan karena merasa lapar, tapi tiba-tiba Ken malah memakan jari si bocil yang membuat anak itu lari ketakutan. Kemudian saat kembali ke kota, Ken merasa heran karena dia merasakan nikmat yang luar biasa saat memakan jari bocil tadi. Lalu Ken memutuskan untuk tinggal di kantor tempat dia kerja karena tidak mungkin pulang ke rumah dalam kondisi seperti ini. Saat Ken bertemu dengan seorang bocil bernama Robbie, dia merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Lalu saat Ken masuk dan melihat ke arah cermin, dia melihat dirinya sendiri perlahan-lahan berubah menjadi sosok iblis badut seperti yang dikatakan oleh Tuan Clarkson. Setelah meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya, Ken menelpon Megan. Dia meminta maaf karena belum bisa membahagiakan istri dan anaknya itu. Lalu Ken menembak kepalanya sendiri, tapi anehnya Ken tidak meninggal, bahkan dia tidak merasakan sakit sama sekali walaupun kepalanya bocor. Dan karena cara tadi gagal, Ken menyalakan mesin pemotong batu. Dia berniat menghancurkan tubuhnya sendiri menggunakan mesin itu. Namun Ken lupa mengunci pintu sehingga si bocil Robbie masuk. Dan sialnya, iblis badut menguasai tubuh Ken sehingga bocil itu dimukbang sampai hanya tersisa tulang saja. Kemudian Megan datang ke tempat ini untuk membujuk suaminya supaya pulang ke rumah dan menyelesaikan masalah yang dia alami bersama-sama. Karena Megan mempercayai Ken dan Jack sangat merindukan ayahnya. Megan juga memberitahu Ken jika sebenarnya dia sedang hamil anak kedua mereka. Mendengar hal itu, Ken membuka pintu dan mengajak istrinya ini segera pulang ke rumah. Lalu ketika mereka sampai di rumah, Ken memohon supaya dirinya diikat di dalam gudang dan jangan membiarkan siapapun masuk ke tempat ini selain Megan karena dia tidak ingin menyakiti orang lain. Mendengar permintaan suaminya itu, Megan menghargainya dan dia berjanji akan segera menemukan cara supaya kostum badut itu terlepas dari tubuh Ken. Saat menemukan foto Martin Clarkson di buku itu, Megan segera pergi ke rumah sakit. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara melepaskan kostum badut itu dari tubuh suaminya. Mendengar pertanyaan Megan, Tuan Clarkson tidak bisa berbicara dan dia menulis sesuatu. Ternyata Tuan Clarkson menyuruh Megan segera menghabisi nyawa Ken sebelum suaminya itu berubah menjadi iblis yang menyeramkan. Merasa pria tua ini membohongi dirinya, Megan pergi ke rumah Martin Clarkson untuk mencari petunjuk lain karena Ken pertama kali menemukan benda itu di rumah ini. Saat Megan masuk ke gudang, dia menemukan sebuah rekaman jadul yang masih bisa diputar. Merasa penasaran dengan isi rekaman itu, Megan langsung memutarnya dan betapa kagetnya dia saat melihat Martin Clarkson berubah menjadi sosok iblis badut menyeramkan dan Tuan Clarkson menculik 5 anak kecil untuk dimakan oleh adiknya itu sehingga kostum badut yang digunakan oleh Martin Clarkson bisa terlepas dari tubuhnya.
Sedangkan di rumah, saat Jack pulang sekolah dia mendengar suara Ken menyuruh dirinya masuk ke dalam gudang karena ayahnya membutuhkan bantuan. Tanpa rasa curiga, bocil ini masuk ke dalam gudang. Dia pun merasa senang karena ternyata ayahnya sudah pulang. Lalu Jack mengadu kepada Ken, tadi di sekolah dia dibully oleh teman-temannya. Mendengar tentang hal itu, Ken menyuruh Jack melepaskan tali yang mengikat tubuhnya, dan saat Megan pulang dia khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada anaknya. Beruntung, Jack baik-baik saja, namun sialnya pintu gudang terbuka dan Ken tidak ada di sana. Ternyata Ken pergi ke rumah Carlton, anak nakal yang membuli Jack di sekolah. Saat melihat Ken datang ke rumahnya, Carlton bertanya di mana Jack, namun Ken tidak menjawab dan tiba-tiba Ken memukbang bocil ini sampai hanya tersisa darah saja. Sementara itu di rumahnya, terlihat Megan sedang mengemasi semua barang dan pakaian Jack karena dia akan menitipkan Jack ke rumah ayahnya sampai semua masalah selesai. Akan tetapi, Megan panik karena anjing milik mereka tiba-tiba saja menyerang. Beruntung, Tuan Clarkson datang dan memegal kepala anjing itu. Lalu Clarkson menceritakan sejarah tentang kostum badut itu yang terbuat dari kulit iblis asli dan bukan dia yang membuatnya. Dulu adiknya Martin Clarkson mendapatkan hadiah sebuah kostum badut dari seseorang yang misterius dan dia menggunakannya untuk menghibur anak-anak yang mengidap kanker di rumah sakit. Dia juga memberitahu penyesalan seumur hidupnya saat dia menculik 5 anak kecil untuk dimakan oleh iblis badut itu supaya kostumnya terlepas dari tubuh Martin. Dan sekarang mereka harus segera menghentikan Ken sebelum iblis badut itu menguasai tubuh Ken sepenuhnya. Lalu Jack memberitahu mereka berdua, tadi ayahnya mengatakan ingin berkunjung ke rumah Carlton. Mendengar hal itu mereka segera pergi ke sana, namun sialnya si bocil Carlton hanya tersisa darah dan pakaiannya saja. Melihat hal itu, mereka pun panik karena sepertinya sekarang Ken pergi ke tempat hiburan anak-anak yang baru saja dibuka di kota untuk mencari mangsa baru. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua segera pergi ke sana dan ketika sampai, Megan langsung mencari keberadaan suaminya, namun tidak mudah karena di tempat ini banyak sekali anak-anak yang sedang bermain sehingga Megan kesulitan untuk menemukan Ken. Lalu Megan keluar, dia mengajak Tuan Clarkson masuk ke tempat itu karena ruangannya sangat luas sehingga Megan kesulitan untuk menemukan suaminya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara keributan di dalam tempat hiburan itu. Ternyata para anak-anak ini ketakutan karena ada seorang anak yang dimakan oleh iblis badut. Mendengar keributan itu, mereka berdua masuk dan saat menemukan Ken, dia sedang menangis. Lalu Megan mengajak suaminya ini pulang ke rumah karena dia dan Clarkson akan mencari cara supaya kostum badut itu terlepas dari tubuhnya. Namun Ken yang dikuasai oleh iblis dia menyerang Clarkson dan memberitahu Megan jika dia ingin suaminya ini selamat, Megan harus memberikan satu anak lagi sebagai makanan untuk iblis badut itu supaya kostumnya terlepas dari tubuh Ken. Setelah iblis itu pergi, Clarkson meminta maaf. Sekarang Megan harus menyelesaikan masalah ini sendirian karena tubuhnya terluka sangat parah saat dihajar oleh Ken tadi. Lalu Megan yang sudah tahu Ken pergi kemana, dia mencari anak kecil yang tidak bersama orang tuanya. Dia berniat menumbalkan orang lain demi menyelamatkan suami yang sangat dia cintai. Dan saat Megan masuk ke dalam mobil, seorang gadis kecil bernama Annie meminta bantuan untuk diantarkan pulang ke rumah karena kedua orang tuanya tidak mengetahui kejadian ini sehingga mungkin dia akan dijemput beberapa jam lagi. Dan karena dia ketakutan, dia ingin segera pulang ke rumahnya.
Merasa ini adalah kesempatan bagus, Megan membawa anak itu dan mengeluarkannya di tengah jalanan yang sepi. Dia yakin Ken akan datang ke tempat ini. Namun saat melihat Annie menangis ketakutan, dia merasa dirinya sangat jahat. Beruntung, seorang polisi datang dan dia menyuruh Annie segera masuk ke dalam mobilnya sehingga anak gadis itu selamat. Lalu Megan pun panik saat ayahnya menelpon. Dia bersama Jack sedang berada di rumah Megan menunggu Ken pulang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Megan dan Ken. Mendengar hal itu, Megan segera pulang dan melihat ayahnya sedang memasak di dapur. Akan tetapi, Ken datang, dia menghabisi mertuanya sendiri dan memberitahu Megan dia sangat lapar dan ingin memakan anaknya Jack. Mendengar hal itu, Megan pergi ke dapur untuk mencari alat yang bisa dijadikan senjata. Namun sialnya, Megan malah terpojok dan tanpa diduga iblis itu mengetahui jika Megan sedang hamil dan dia berusaha menghancurkan janin yang ada di dalam tubuh Megan. Tapi saat Jack lari, iblis itu segera mengejar Jack karena dia ingin memakannya. Melihat ayahnya berubah menjadi sosok monster menyeramkan, Jack bersembunyi di dalam lemari, tapi insting psikopat dari badut ini sangat kuat sehingga dia dengan mudah menemukan persembunyian Jack saat iblis itu ingin memakannya. Beruntung, Megan datang, dia mengikat tubuh Ken dengan rantai sehingga dia kesulitan untuk bergerak. Lalu Megan berjanji kepada anaknya Jack, mereka tidak akan kehilangan Ken walaupun situasinya sulit. Mendengar hal itu, Ken sadar. Dia memohon supaya istrinya ini segera menghabisi dirinya. Dengan hati yang sedih, Megan langsung memegal kepala Ken demi mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh suaminya itu. Dan benar saja, seperti yang dikatakan oleh Tuan Clarkson, setelah Ken meninggal, kostum badut terkutuk itu akan terlepas dari tubuhnya, namun tetap saja tidak bisa dihancurkan karena bukan benda sembarangan. Dan sialnya, dokter malah membungkus kostum itu untuk diserahkan kepada polisi. Lalu film pun berakhir.